Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara penagihan, pembayaran, dan pencatatan iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Jadi di video ini atau di materi kali ini saya akan membahas mengenai perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018. Mengapa peraturan ini penting untuk kita bahas? Karena soal-soal mengenai jaminan sosial kesehatan itu pasti akan keluar di SKB untuk setiap tahunnya. Entah itu yang ditanyakan isi peraturannya atau peraturan nomor-nomor peraturan yang ada. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Namun sebelum kita mulai video, bagi teman-teman jangan lupa dukung dulu channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya bahas. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar. Jadi, sesuai judul, di materi kali ini kita akan bahas mengenai tata cara penagihan, pembayaran, pencatatan iuran jaminan kesehatan, pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Sebenarnya peraturan ini dilakukan perubahan mengingat kondisi dari corona ini, guys. Jadi, dari peraturan ini telah diputuskan bahwa pasal 1 beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan, pembayaran, dan pencatatan iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan diubah yang berbunyi sebagai berikut. Pertama itu, di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 3 disisipkan satu ayat yakni 1A. Dan ketentuan ayat 3 pada pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Pertama yaitu pembayaran iuran dilakukan oleh pemerintah pusat bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan. Bagian B, pemerintah daerah bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. C, pemberi jasa kerja, pekerja bagi peserta pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain atas nama peserta bagi peserta PBPU, peserta BP, dan bayi baru lahir. Kemudian ayat 1A untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, pemerintah daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan. Ayat 2, ketentuan pembayaran iuran sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 huruf D tidak berlaku lagi, yaitu penerima pensiun dari segmen pertama, pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hak pensiun. Kedua, prajurit dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun. Ketiga, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun. Dan keempat itu janda duda ataupun anak yatim piatu dan penerima pensiun sebagai maksud pada angka 1, 2, 3 yang mendapat hak pensiun. Yang poin B-nya yaitu veteran dan perintis kemerdekaan. Ayat 3 yaitu pembayaran iuran bagi peserta sebagai yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerima pensiun. Perubahan yang kedua yaitu di antara ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 4 disisipkan satu ayat yakni ayat 1A dengan ketentuan ayat 7 pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Pertama itu iuran peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A dibayarkan setiap
bulan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1A yaitu kontribusi pemerintah daerah dalam membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1A sesuai kapasitas fiskal daerah. Ayat 2 yaitu dalam penagihan iuran peserta PBI setiap bulan, BPJS Kesehatan menyampaikan surat tagihan dana iuran PBI kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan lampiran pertama itu daftar perhitungan dana iuran PBI jaminan kesehatan, kedua daftar rekapitulasi peserta PBI yang terdaftar di FKTP dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan. C. Kwitansi atau tanda terima, dan yang D itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan. Ayat ketiga yaitu berdasarkan surat tagihan dana iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 2, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan untuk mencairkan dana iuran PBI kepada BPJS Kesehatan. Ayat yang keempat yaitu BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana iuran PBI yang diterima. Ayat yang kelima yaitu penggunaan dana sebagaimana yang dimaksud ayat 4 diaudit oleh auditor independen. Ayat 6 yaitu hasil audit sebagaimana yang dimaksud ayat 5 disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat yang ketujuh yaitu ketentuan teknis mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran PBI serta kontribusi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat 1A mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan yang ketiga di antara ayat 5 dan ayat 6 pasal 5 disisipkan satu ayat yakni ayat 5A sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1 itu iuran kepada peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ayat 2 yaitu pemerintah daerah membayar iuran bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Ayat 3 yaitu dalam hal tanggal 10 setiap bulan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Ayat 4 itu iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat dibayarkan lebih dari 1 bulan yang akan dilakukan di awal. Ayat 5 yaitu dalam hal anggaran pada tahun belum dapat dicairkan yang berakibat pemerintah daerah tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana yang dimaksud ayat 2, pembayaran tahap pertama dilakukan setelah anggaran disahkan. Ayat 5A dalam hal anggaran pemerintah daerah pada tahun berjalan untuk membayar iuran peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah belum dilakukan penyesuaian anggaran. Pemerintah daerah wajib melakukan pembayaran kepada BPJS Kesehatan paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya. Ayat 6 yaitu ketentuan pembayaran sebagaimana yang dimaksud ayat 3 dan 4 diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Ketentuan yang keempat yaitu di antara pasal 15 dan pasal 16 disisipkan satu pasal yakni pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15A ayat 1 yaitu peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruangan peralatan kelas 3 serta peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan status kepesertaan aktif, pembayaran iuran per orang per bulan diberikan oleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ayat 2 yaitu tata cara pemberian bantuan iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 1 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang kelima yaitu pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1 dalam hal peserta dan atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai akhir bulan berjalan, maka penjamin peserta diberhentikan semenjak tanggal 1 bulan berikutnya.
Kedua, dalam hal pemberi jasa belum melunasi tunggakan iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 1 kepada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan. Pasal 24 ayat 3, pemberhentian sementara penjamin peserta sebagai yang mana yang dimaksud pada ayat 1 berakhir dan status kepesertaannya akan aktif kembali apabila peserta pertama membayar iuran bulan tertunggak paling banyak itu untuk waktu 24 bulan dan kedua membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Ayat 4 yaitu untuk tahun 2020 pemberhentian sementara penjamin peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila peserta A. membayar iuran bulan tunggak paling banyak itu untuk 6 bulan, B. membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan, dan C itu dengan sisa iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan iuran sebagaimana yang dimaksud poin A masih menjadi kewajiban peserta. Ayat 5 yaitu untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa iuran bulanan yang masih tertunggak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 huruf C seluruhnya paling lambat pada tahun 2021. Ayat 6 yaitu dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana yang dimaksud ayat 2, peserta sebagaimana yang dimaksud ayat 1 wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut yang diperolehnya. Ayat 7, bagi peserta PPU, pembayaran iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 3 dan ayat 4, dan denda sebagaimana yang dimaksud ayat 6 ditanggung oleh pemberi kerja. Ayat 8, denda sebagaimana yang dimaksud ayat 6 yaitu sebesar 5% dan perkiraan biaya paket Indonesia Cash Based Group berdasarkan diagnosis dan prosedur awal di setiap bulan tertunggak dengan ketentuan yang A itu bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan B besar denda paling tinggi yaitu 30 juta. Ayat 10 yaitu ketentuan pembayaran iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 3, 4, 5 serta denda sebagaimana yang dimaksud ayat 6, 8, 9 dikecualikan untuk A peserta PBI jaminan kesehatan dan B itu peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 yang seluruh iuran dibayar oleh pemerintah daerah. Perubahan yang keenam yaitu di antara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan dua pasal yakni 24A dan 24B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 24A yaitu ayat 1 pembayaran iuran bulan tertunggak untuk mengakhiri pemberhentian sementara penjamin peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 4 diberlakukan bagi segmen peserta PBPU dan BP serta segmen peserta PPU yang memiliki tunggakan iuran. Ayat 2-nya yaitu perhitungan tunggakan iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 1 paling banyak waktu 24 bulan sejak peserta dan atau pemberi kerja wajib membayar iuran. Ayat yang ketiga yaitu peserta, pemberi kerja, atau pihak lain atas nama peserta yang memiliki tunggakan iuran yang lebih dari 6 bulan dapat mengajukan pembayaran iuran bulan tunggak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 melalui kanal aplikasi mobile JKN atau aplikasi pendaftaran bagi peserta PPU maupun BPJS Kesehatan Care Center maupun di kantor BPJS Kesehatan setempat. Pasal 24B ayat 1 peserta dan atau pemberi kerja wajib melunasi sisa iuran bulanan yang tertunggak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24A ayat paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Ayat 2 yaitu pelunasan sisa iuran sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat dilakukan secara angsuran. Ayat 3-nya yaitu dalam hal sisa iuran yang telah dilunasi terdapat kelebihan pembayaran, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran sisa iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
Peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei tahun 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Eka Jayajana. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.